Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Tadi kita membahas tentang kerja. Jadi ketika kita memberikan external force dengan gaya pada sebuah benda atau objek, kemudian benda itu bergeser sejauh X misalnya, itu berarti kita melakukan kerja terhadap benda, dan benda itu menerima kerja sebesar F cos theta kalikan X-nya ya. Sedangkan energi, sekarang kita akan bahas energi, kemampuan dari atau kapasitas ya yang dimiliki oleh objek untuk melakukan kerja itu didefinisikan sebagai energi dalam perspektif fisika. Energi artinya kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh objek atau benda untuk melakukan kerja ya. Walaupun sebenarnya definisi ini tidak selalu applicable, tergantung, karena energi ini sebenarnya luas sekali ya. Nanti akan lebih jelas ya bagaimana kemampuan kerja di sini maksudnya ya, dan hubungannya dengan energi. Kita lihat dulu energi. Ya, energi ini sebenarnya beragam ya. Ada yang sudah kita kenal ya, energi kinetik ya. Ini sebesar setengah mv kuadrat, yaitu berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya. Ada energi potensial mgh ya. Ada juga energi panas ya, heat, kalor. Ini karena perubahan suhu atau perubahan fase, bisa dihitung dengan mgp delta T atau m kali panas latenya. Ada energi nuklir, fusi, fisi ya. Ada energi mekaniks ya. Kemudian mekaniks ini ya kombinasi ya, ada posisi dan karena kecepatannya. Kalau potensial karena posisinya, ketinggiannya. Kalau ini karena kecepatannya. Ada energi kimia, ini karena reaksi, itu tergantung delta H-nya, produknya dikurangi reaktannya. Ini beberapa jenis energi, dan mungkin pada chapter berikutnya kita akan fokus ke kalor ya, untuk next ya chapter. Kita akan lihat dulu biar lebih jelas di topik ini ya, kerja dan energi kinetik ya. Kita ke sini dulu ya. Jadi yang ini dulu ya, kerja dan energi kinetik ya. Jadi misalnya mobil bergerak dengan kecepatan V1, kemudian kita memberikan gaya lebih ya, kita tambahkan gayanya, dia bergerak dengan F, kemudian kita tambah F-nya lagi, gaya dorongnya, sehingga tambah cepat, jadi V2 gitu, sehingga dia bergerak sejauh X atau D. Maka kalau menurut definisi kerja, jadi kita memberikan eksternal gaya, memberikan gaya pada mobil ini, itu artinya kita melakukan kerja sehingga mobil ini bergerak lebih cepat ya. Maka besarnya kerja adalah F kali D-nya ya, F kali D. F net ini maksudnya total gayanya, kan ada gaya C ya, ada gaya dorong ya. Itu sudah sigma F ya, atau mungkin kita tulis sigma F atau F net kali D-nya. Nah, kemudian kalau menurut hukum Newton F ini adalah sigma F itu sama dengan M kali A. Sigma F itu sama dengan M kali A. Sehingga di sini kita tuliskan M kali A kali X atau M kali A kali D di sini ya. Ya, ini. M kali A kali D. Sementara perubahan kecepatan ini dari V1 ke V2, perubahan posisi ya, ada jarak yang ditempuh D. Ini kalau menurut hukum gerak kinematika ya, kita masih ingat ya, gerak lurus ya, ada persamaan V kuadrat kurangi V1 kuadrat kurangi 2X ya. Maka kalau kita substitusikan persamaan ini V2 maka 2X nya AX nya atau AD nya adalah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2. Maka di sini kita substitusikan ke sini, jadi AD nya kita ganti dengan V kuadrat ini ya betul ya, ini
ya betul. AX-nya kita atau AD-nya kita ganti dengan atau X-nya ini maksudnya ya. Bisa diganti A-nya, bisa ganti X-nya. Kebetulan ini ganti, kalau saya sih lebih senang AX-nya aja, ya AD-nya diganti saja. Jadi saja ya, boleh lah ini. Jadi boleh diganti AX-nya menjadi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, atau diganti diganti A-nya. Kalau A-nya berarti percepatannya berarti V kuadrat minus V1 kuadrat dikurangi 2X atau 2D ya. Sehingga D-nya dicoret, nanti ketemu MV kuadrat V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Ini sementara ini adalah definisi dari energi kinetik ya. Sehingga delta V net-nya adalah perubahan energi kinetik. Ini secara matematis. Jadi apa kesimpulannya di sini, bahwa ketika kita memberikan kerja atas mobil benda ini ya, maka dengan memberikan gaya, kemudian kita melakukan kerja atas ini, kemudian besarnya kerja yang diterima oleh benda ini adalah sebanding dengan perubahan kinetiknya. Saya ulangi, besarnya kerja ya, yang kita berikan ataupun besarnya kerja yang diterima oleh objek ini adalah sebesar perubahan kinetiknya atau perubahan energi kinetiknya. Jadi ada korelasi yang dekat antara kerja dan energi, khususnya energi kinetik di sini. Makanya tadi ada definisi kerja adalah energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi besarnya kerja itu bisa dihitung dari besarnya energi itu bisa dihitung dari kemampuan dia melakukan kerja, melakukan transfer energi, perubahan energi. Ya, ini sedikit catatan bahwa jika kita mempercepat sebuah benda, katakan mobil, maka artinya kita mempercepat kecepatannya semakin besar. Artinya apa? Meningkatkan energi kinetiknya. Kalau kita memperlambat, berarti juga memperkecil energi kinetiknya. Artinya apa? Artinya ada kerja di situ ya. Jadi kita mempercepat, memperlambat itu dengan kita memberikan external force. Jadi perubahan energi kinetik ini, jadi energi yang ditransfer ini, perubahan energi ini adalah bukti adanya kerja ya, wujud adanya kerja. Jadi kalau bahasa sederhananya ya, kita melakukan kerja itu ya mentransfer, atau besarnya itu ya energi yang ditransfer itu. Melakukan kerja artinya kita melakukan perubahan energi. Besarnya kerja yaitu besarnya energi yang ditransfer. Kalau dalam hal ini adalah energi kinetik. Berapa besar kerjanya? Ya sebesar perubahan energi kinetiknya gitu ya. Baik, ini contohnya. Jadi, kalau kita punya mobil geraknya 1 ton, dari 20 kali menjadi 30, berapa besar kerja yang diterima oleh mobil ini? Ya sebesar perubahan kinetiknya ya. Masukkan aja persamaan, setengah mv kuadrat setengah mv kuadrat, V30 V20 ya ketemu. Satuannya sama joule ya, dengan satuan kerja sama ini, sama satuannya ya. Satu lagi sekarang kerja dan energi gravitasi. Jadi kalau misalnya kita tangan kita membawa katakan buku atau box ya, kemudian kita angkat box itu dari satu posisi ke posisi berikutnya, dari Y1 ke Y2 ya. Jadi kita dorong ke atas, maka besarnya kerja karena kita memberikan gaya dorong ya. Dan ini bergeraknya bukan ke depan tapi ke atas dan ke bawah. Jadi gayanya searah dengan arah pergerakannya, perpindahannya. Maka besarnya kerja ada 2 gaya di sini ya. Jadi mg cos theta kali perpindahannya adalah Y1 dan Y2.
posisinya Y1 dan Y2. Maka total kerjanya adalah ya mg cos. Kenapa 0? Ya ini kan searah pergerakannya 0 derajat ke atas ke bawah, dikurangi mg cos Y1. Y2 min Y1, cos 0 itu kan 1 ya. Y2 min Y1 adalah H ketinggian, jadi mg H. Jadi atau mungkin lebih tepatnya ini delta mg ya. Jadi di sini besarnya kerja itu juga sebesar perubahan energi gravitasinya. Jadi ada dua hal penting di sini yang pada part ini yang kita perhatikan, ya bahwa besarnya kerja yang kita berikan pada benda atau yang diterima oleh benda adalah sebesar perubahan energi kinetiknya. Bisa juga sebesar perubahan energi gravitasinya. Baik, inilah teman-teman untuk poin penting dari part kedua. Kita akan lanjutkan part berikutnya, yaitu tentang energi mekanik ya.